Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak pintar, anak-anak soleh-soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, segera Allah angkat penyakitnya. Allahumma amin. Kita harus banyak bersyukur nih. Kita masih diberi nikmat iman, Islam, dan tentunya kesehatan. Nah sayang, jangan lupa ya, selalu berdoa agar pandemi corona segera berakhir dan kita bisa belajar seperti biasa. Oke, kita akan belajar tentang apa ya hari ini? Siap, kita akan belajar tentang pada buku tema 4B, subtema 2, pembelajaran 1, kita akan belajar tentang manfaat energi, teks petunjuk, sumber daya alam, dan pemanfaatannya. Nah, nanti kita bahas satu persatu ya sayang ya. Disimak, cekidot. Kita di dalam beraktivitas pastinya memerlukan energi. Energi sebaiknya dimanfaatkan secara bijak, termasuk energi listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak sekali memerlukan energi. Coba kita lihat manfaat energi listrik. Manfaat listrik bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai sumber penerangan. Kalian menyalakan lampu tuh, terutama pada malam hari. Yang kedua, sebagai sumber energi panas ketika masak nasi pakai magicom, ketika menyetrika. Yang ketiga, penghasil energi gerak. Nah, ini terlihat pada saat kita menyalakan kipas angin. Yang keempat, sebagai penghasil energi suara. Ada pada speaker atau pengeras suara, atau ketika kita menyalakan radio, menyalakan televisi. Nah, itu menghasilkan energi suara. Ketika kita memakai listrik, kita harus pandai-pandai berhemat biar nanti akhir bulan biayanya tidak membengkak. Bagaimana caranya? Nah, sekarang ini cara atau tips menghemat energi listrik. Yang pertama, cabut kabel peralatan dari saklar ketika tak digunakan. Pakai lampu hemat energi. Matikan peralatan elektronik jika sudah tidak dipakai. Pakai AC seperlunya. Matikan alat elektronik ketika tidur. Nah, ini kalian nih sering ya menyalakan TV-nya nyala kalian tidur. Tidak boleh ya. Nah, itu beberapa cara menghemat energi listrik. Semoga kalian bisa mempraktekkan. Save energy. Selanjutnya kita belajar tentang teks petunjuk. Nah, kalau kalian beli alat elektronik terutama tuh, biasanya dalam kemasan, dalam satu paket barang ada teks petunjuknya. Apa gunanya? Agar kita tidak salah langkah, tidak salah menggunakannya sehingga mudah terjadi kerusakan. Apa itu teks petunjuk? Jadi, teks petunjuk merupakan penjelasan atau keterangan tentang penggunaan suatu benda dengan tepat atau langkah-langkah menggunakan benda ya, biar tidak terjadi kesalahan dalam menggunakannya. Teks petunjuk biasanya juga berupa peringatan atau imbauan tertentu kepada pengguna barang atau pembeli barang tersebut. Oke, Miss Usi kasih teks petunjuk penggunaan blender. Yang pertama, colok kabel blender ke stop kontak. Itu yang pasti. Masukkan bahan yang ingin di blender, sudah dipotong-potong. Setelah itu tutup dengan rapat. Pencet tombol on jika ingin menghidupkan dan jika ingin matikan tombol off. Gampang kan? Materi selanjutnya adalah sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yang pertama, minyak bumi. Sumber daya alam berupa minyak bumi merupakan bahan bakar fosil yang bermanfaat sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Potensi sumber daya alam yang kedua yang dimiliki Indonesia adalah batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang bermanfaat sebagai bahan bakar utama pembangkit tenaga listrik.
Sumber daya alam selanjutnya berupa laut. Laut Indonesia membentang luas. Nah, ini juga menyimpan sumber daya alam yang melimpah. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan bergizi tinggi. Potensi sumber daya alam selanjutnya tanah. Tanah di Indonesia sangat subur sehingga berbagai jenis tanaman tumbuh, padi, berbagai palawija sebagai sumber makanan pokok dan rempah-rempah seperti cengkeh, merica, jahe itu sebagai sumber kesehatan juga bisa ditanam di Indonesia. Itu tadi materi dari Miss Usi. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.